Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel saya dengan saya sendiri, yaitu Dionysius Christo Fidelino. Hari ini saya akan memaparkan sedikit pembelajaran katekese, yaitu tentang Yesus jalan kebenaran dan hidup. Oke, tanpa perlu ditunggu lama lagi, mari kita langsung mulai. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yang pertama itu latar belakang gelar itu di dalam Perjanjian Lama. 1. Yesus sebagai jalan. Dalam kitab Keluaran 13 ayat 21, Tuhan menuntun bangsa Israel dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Artinya Tuhan sendiri yang menunjukkan jalan yang harus mereka lalui. Umat tidak berjalan sendiri, Tuhan ada di depan mereka. Dalam kitab Keluaran 26 ayat 33, ada tabir yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Tabir ini melambangkan bahwa manusia berdosa tidak bisa langsung datang kepada Allah yang kudus. Artinya yaitu, Yesus datang, dia membuka jalan itu melalui pengorbanannya. Manusia tidak lagi terpisah dari Allah, jadi Yesus adalah jalan yang membawa kita kepada Bapa. Yang kedua yaitu Yesus sebagai kebenaran. Dalam kitab Mazmur 119, firman Tuhan disebut sebagai kebenaran dan pelita bagi hidup kita. Artinya, kebenaran Tuhan menuntun kita supaya hidup dengan benar. Dalam kitab Imamat 16, imam besar masuk ke ruang Maha Kudus tahun sekali untuk mempersembahkan korban pengampunan dosa umat. Ini adalah gambaran tentang Yesus. Yesus adalah imam agung yang sejati. Nah, ini artinya teman-teman, ia tidak mempersembahkan darah hewan, tetapi dirinya sendiri. Pengorbanannya membawa pengampunan dan kebenaran yang sempurna. Karena itu, Yesus adalah kebenaran yang sejati. Yang ketiga yaitu ada Yesus sebagai hidup. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 22 disebutkan tentang pohon kehidupan di Taman Eden. Setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan akses kepada pohon kehidupan itu. Artinya, dosa membuat manusia kehilangan hidup kekal. Dalam kitab Amsal 3 ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut bahagia. Nah, artinya teman-teman, Yesus adalah hikmat Allah. Di dalam Dia ada hidup yang sejati dan kekal. Melalui Yesus, manusia mendapatkan kembali hidup yang hilang karena dosa. Nah, jadi teman-teman, sehingga sejak Perjanjian Lama itu, Tuhan sudah menunjukkan bahwa Dia adalah penuntun jalan, Dia adalah sumber kebenaran, Dia adalah pemberi hidup. Semua gambaran itu digenapi secara sempurna dalam Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Gelar Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup jika dipahami dalam Perjanjian Baru yaitu Yesus sebagai jalan. Ketika Yesus mengatakan bahwa Ia adalah jalan, itu berarti Ia bukan hanya menunjukkan arah kepada Allah, tetapi Ia sendiri adalah jalan menuju Allah. Dalam tradisi Yahudi, jalan biasanya berarti cara hidup yang sesuai dengan hukum Taurat. Namun Yesus menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah tidak terutama ditentukan oleh menjalankan hukum, melainkan oleh iman kepadanya. Dalam Yohanes 10 ayat 9, Yesus berkata bahwa Ia adalah pintu, dan siapapun yang masuk melalui Dia akan diselamatkan. Artinya, Yesus menjadi satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan dan hidup dalam persekutuan Allah. Yang kedua, yaitu Yesus sebagai kebenaran. Dalam Injil Yohanes, kebenaran berhubungan dengan pewahyuan Allah kepada manusia. Yesus tidak hanya mengajarkan kebenaran, tetapi Ia sendiri adalah kebenaran itu. Yohanes 1 ayat 17 menegaskan bahwa kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Selain itu, dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan bahwa kebenaran akan memerdekakan manusia. Ini berarti kebenaran yang dibawa Yesus bukan hanya memberi pengetahuan, tetapi juga membebaskan manusia dari dosa dan menjadikannya dekat kembali dengan Allah. Yang ketiga yaitu Yesus sebagai hidup. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia.
Yesus adalah sumber hidup itu sendiri, bukan hanya pemberi hidup. Hidup bukan sekedar hidup fisik, tetapi hidup rohani dan kekal yang berasal dari Allah sendiri. Yohanes 6 ayat 35, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Roti adalah makanan pokok, sesuatu yang paling dibutuhkan untuk bertahan hidup. Yesus menyatakan bahwa ia adalah makanan rohani yang memberi kehidupan sejati. Nah, jadi sekian dari pemaparan materi dari saya hari ini, teman-teman, yang berjudul Yesus Jalan Kebenaran dan Hidup. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam penyampaian karena saya masih pemula, dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.